sebelum saya jadi dewan pun jadi loper koran lagi saya lakukan, yang penting halal. Sampai anak pertama lahir saya masih jualan koran. Yang menghantarkan saya ke dewan itu kan ada istilahnya kan, dari loper koran menuju gedung dewan. Jumpa lagi dengan saya, Cak Kaulis, di podcast Zona Merah. Kali ini tamu saya adalah Mas Mawahib. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Masih sering turun ke dapil ke Kudus, masih sering ninjau banjir atau pripun? Ya alhamdulillah. Sejak adanya pandemi COVID-19 ini kita sering banyak ke dapil karena termasuk pendampingan ke masyarakat langsung terkait edukasi untuk mensosialisasikan terkait protokol kesehatan yang mana sudah menjadi tanggung jawab bersama. Dan kebetulan banjir yang hari ini masih menggenang di bagian wilayah Kabupaten Kudus. Kemarin kita sudah dengan Nahdlatul Ulama di MBJ Mejobo dan Kaliwungu untuk melakukan tali asih lah sebagai bukti kebersamaan. Memang sembako ini bukan berarti sebagai hal yang secara simbolis dimaknai sebagai hal-hal yang akan menjadi solusi bagaimana banjir ini selesai, tidak, tapi ini tradisi-tradisi orang kampung gitu, saling berbagi. Dan sejak tanggal 3 Januari waktu banjir yang pertama kali melanda di Kudus di daerah Kaliwungu dan Jati, kita dengan teman-teman Banser tanggap Bagana tanggap bencana itu sudah selalu siaga mengevakuasi, membantu BPBD dan lain sebagainya. Saya kira akhir bulan kemarin kita sudah agak lega, tinggal kita ini untuk antisipasi lebih maksimal terkait pengurangan kurva. Jadi usaha pemerintah terkait COVID-19 ternyata awal bulan ini terjadi banjir yang lebih besar. Ini tentunya melelahkan kita semua. Lagi saya dengan ormas-ormas yang ada itu tali temali untuk saling membahu. Itu Mas. Ya, teman-teman, bagi yang masih penasaran beliau ini siapa? Mungkin sebagian ada yang belum tahu, tetapi saya yakin teman-teman kalau untuk Jateng insya Allah sudah tahu beliau ini siapa. Mas Wahib ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi E, Mas ya, kalau nggak salah. Beliau dari Partai Golkar, kebetulan di DPD Kudus beliau adalah sekretaris. Kalau salah mohon dikoreksi. Beliau juga aktif di Ansor. Dan saat ini saya lihat Mas Wahib ini memang akhir-akhir ini sering turun, khususnya di Kudus, karena memang beliau berasal dari Kudus, aslinya Kudus. Betul. Dan ketika ada khususnya banjir lah, kalau kita lihat teman-teman, beliau ini seringkali turun untuk meninjau dan juga membalikkan tali asih. Dan beliau juga getol juga kalau kita lihat menyuarakan program Distana Desa Tangguh Bencana, Mas. Nah, ini kenapa harus seringkali Mas Wahib ini kan memang ayo ini program ini harus dijalankan secara maksimal. Kenapa harus Distana ini, Mas? Ya, baik, terima kasih. Bahwa ini sebagai salah satu langkah tidak menyelesaikan, tapi paling tidak itu mengurangi resiko-resikonya. Karena kalau menyelesaikan itu hulu dan hilir, jadi ini sangat kompleks persoalannya, karena tidak hanya terjadi pada kebijakan satu kabupaten, tapi ini melibatkan beberapa kabupaten, sehingga ini butuh penanganan yang betul serius. Sehingga kami harapkan sebelum ada Distana ini kita mendesak. Memang fungsi kami memang sementara mendesak, karena yang melaksanakan itu adalah eksekutif. Karena itu sudah sesuai dengan undang-undangnya. Jadi kebalik nanti kalau saya berfungsi sebagai eksekutif, nanti ya terjadi abuse of power gitu. Bahwa Distana ini memang salah satu cara
mitigasi yang ada di pusat sesuai dengan Perka nomor 2 tahun 2012 dari peraturan kepala BNPB. Dan ini juga sebagai juknis ya, bukan juknis, juklak ya, juklak dari PPPP atau peraturan-peraturan baik itu permen terkait dengan pedoman penanganan bencana. Karena BNPB ini badan yang langsung menangani kebencanaan. Untuk tingkat provinsi juga ada BPBD, dan di Kabupaten Kudus waktu saya masih di DPRD Kabupaten Kudus mulai tahun 2009 kemarin, yang periode pertama itu kita termasuk membidani lahirnya BPBD di Kabupaten Kudus karena ada kriteria-kriteria yang harus memang ada. Dulu tidak semua kabupaten bisa mendirikan BPBD karena ada klaster-klaster yang menjadi potensi rawan bencana, atau bisa kita katakan hotspotsnya bencana di Kudus itu kalau musim penghujan itu ya banjir. Ya, terus yang di bagian utara itu potensi longsor. Nah, ini akhirnya kita mendesak ke Pemkab saat itu untuk segera diterbitkan aturan berdirinya BPBD, bahwa Destana, Desa Tangguh Bencana, selama saya di Komisi E sejak tahun 2019, yang mana ini bermitra kerja dengan BPBD Jawa Tengah, tentunya kegiatan-kegiatan ini kami harapkan sangat bermanfaat. Paling tidak kesadaran masyarakat itu bisa dimulai dari goodwill dan political will yang ada di pemerintah desa. Satu contoh Desa Mejobo, saya nggak usah jauh-jauh. Desa saya di Desa Mejobo ini dari sebelum saya lahir sudah menjadi lintasan banjir. Tapi banjirnya lintasan. Nah, larinya ke desa sebelah selatan, Desa Kirek, Desa Tumulus, dan sebelah barat Desa Anggulang, di Dukuh Tempel, dan di Payaman itu di Dukuh Karanganyar. Nah, dari sebelum saya lahir, saya sudah terbiasa membuat posko-posko waktu saya masih aktif di Ibnu, dengan remaja masjid dan sebagainya. Jadi kehadiran saya seperti ini sudah bukan lagi hal yang harus enggak. Karena saya sejak kecil ya kan sudah terbiasa menghadapi banjir, apa yang harus kita perbuat ketika ada banjir. Dari pengalaman-pengalaman pribadi ini, kebetulan dengan adanya regulasi dari BNPB dan BPBD yang menjadi mitra kerja saya itu langsung kita tangkap. Kita olah bagaimana agar pengurangan risiko bencana itu dimulai dari pertama, masyarakat yang menjadi bagian dari kebiasaan bencana itu sendiri itu sudah terbiasa alias nggak panik. Ya biasalah, minimal bisa renang gitu. Nah, kalau kita lihat banjir ini kan berarti mengasosiasikan berarti orang itu harus renang. Saya belajar renang itu dari banjir. Iya, jadi ini dari kecak. Iya, dari kecak beda. Kecak itu identik wisata. Jadi kalau kecak itu wisata itu malah justru mengganggu lalu lintas penanganan aslinya, karena seperti kemarin waktu kita mau ke Karanganyar untuk melakukan distribusi logistik, sepanjang jalan itu nggak bisa lewat kita, ternyata mereka itu memancing dan sebagainya. Ya boleh memancing, tapi jangan di jalan-jalan utama. Silakan cari jalan-jalan yang tidak mengganggu pendistribusian dan terkait logistik dan penanganan yang lain. Saya lanjut dulu ya. Di Destana itu yang menjadi filosofis ya, filosofinya Destana. Terus program Destana ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Tadi saya mengatakan ada goodwill dan political will ya kan. Di desa seperti yang ada di sekitar daerah yang menjadi hotspot bencana itu harus punya kemauan ya kan, yang mana bisa harus tahu betul nek wis biasane banjir kuwi ya toh. Ya wis ayo kita harus mengalokasikan anggaran desa itu untuk penanganan banjir secara ya tidak secara keseluruhan lah. Ya misal rumah panggung yang biasa buat ngisi. Kalau sekarang kita tahu nih, trennya balai desa itu sudah megah. Berlomba-lomba membangun gedung desa itu, ya itu kan bisa menjadi fungsi rumah panggung. Rumah panggung itu istilah aja, kayak rumah alternatif untuk pengungsi.
Ini kan kalau kita lihat di daerah-daerah pedalaman itu ada rumah panggung ya, itu untuk pengungsi. Kalau di Kudus saya kira enggak. Di wilayah Undaan desanya bagus-bagus ya. Desa Kirik desanya dengan gedungnya bagus gedungnya. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya desa ini kan bisa memaksimalkan anggaran itu untuk pembelian sarpras terkait banjir. Ya, kalau kita sudah biasa lihat dapur umum, ya memang kita beri perangkat untuk bagaimana dapur umum ini bisa tercukupi dan sarpras itu bisa tersedia. Jadi saya kira simpati masyarakat itu nanti kan biasanya muncul setelah 2 hari 3 hari baru berdatangan bantuan. Dan kita sebetulnya tidak mengharap ada bantuan, tapi ini kan hanya empati masyarakat sehingga kita tidak bisa menolong, karena yang namanya logistik itu sudah disediakan pemerintah lewat dinas sosial, ketahanan pangan, dan tentunya BPBD juga ada anggaran untuk membantu kebutuhan pengungsi dan yang terkena. Nah, termasuk di istana yang sesuai dengan aturan ini, gitu. Ini memang tidak bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan, akan tetapi ini langkah yang saat ini saya anggap baik daripada tidak ada langkah sama sekali. Karena ini wujud dari kehadiran negara yang dalam apa notabene yaitu replika negara di tingkat paling kecil adalah desa. Sehingga ke depan dengan adanya di istana ini nanti akan bisa memantik terhadap pendampingan anggaran yang lebih tinggi. Misal Pemkab bisa memberikan pendampingan dana lewat bantu desa. Terus kami yang di provinsi juga bisa menganggarkan. Nah, ini ke atas nanti juga bisa APBN. Maksud di istana itu untuk mencari basic dulu, basic kerangka untuk bagaimana penanganan bencana ini bisa minimal terkurangi lah risiko bencananya itu. Nah, itu maksud dari di istana. Kalau melihat sejauh ini, kalau Kudus sendiri seperti apa? Artinya kesiapan dari desa, pemerintahan desa sendiri untuk kejadian-kejadian bencana seperti apa, Mas? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau masih memang harus kerja keras lagi? Ya, saya selama keliling dari desa ke desa itu sarpras yang untuk ke sana itu sangat belum memadai. Satu contoh, perahu karet aja nggak punya. Terus tahun itu langganan banjir. Tapi tidak padahal ada perahu atau yang sifatnya permanen lah. Selalu yang ada itu negor gedang untuk menjadikan gedek dan memanfaatkan bahan-bahan bekas untuk menjadi pelampung. Ini memang memanfaatkan yang ada. Nah, saya kira anggaran dana desa ini kan sudah cukup baik, ya. Sudah cukup baik. Sekitar rata-rata per desa itu 1 miliar lebih lah, ada yang sampai 2 miliar. Itu harapan saya idealnya itu untuk desa, hanya desa yang sekitar rawan bencana itu menyediakan 10% aja lah dari dana itu untuk kebutuhan penanganan penanganan kemanusiaannya. Jadi ini klasternya kemanusiaan. Artinya per tahun setidaknya harus ada alokasi 10% lah dari DD itu ya. Jadi ini dari desa. Ya. Kalau per tahun kan nanti kalau berjalannya sampai periode kepala desa 6 tahun dong. Iya. Itu kan bisa dibuat elaborasi yang lain-lain, elaboratif tuh. Tidak hanya tahun ini targetnya beli perahu karet misalkan gitu ya. Perahu karet gitu. Nah, ini saya lihat kan memang sangat kurang. Sehingga waktu saya kemarin tuh dimintai salah satu desa untuk mengusahakan perahu-perahu yang ini untuk evakuasi warga, yang kedua fungsinya untuk mendistribusi logistik ke daerah-daerah yang nggak mau mengungsi. Itu saya sampai kewalahan, kemana-mana cari perahu karet, sampai ke perusahaan-perusahaan ternyata sudah terpakai. Ormas-ormas pun ya sebagian sudah dibagi perahu karetnya, dan akhirnya saya langsung kontak BPBD Jawa Tengah adanya perahu-perahu fiber. Karena bencana ini banjir ini kan tidak di Kudus toh, ya. Jadi saat ini kita angkut. Sampai hari ini masih di lokasi di lokasi banjir perahu-perahu itu untuk lalu lintas. Harusnya ada dorongan juga dari Pemkab atau seperti apa, Mas, untuk agar setidaknya desa-desa yang khususnya lah yang rawan bencana itu harus ada alokasikan. Walaupun desa saya pikir punya kewenangan ya untuk mengalokasikan itu, tapi kalau tidak ada dorongan mungkin agak susah juga mungkin, atau gimana? Baik, kalau kita mengacu kepada Perda nomor 4 tahun 2011 kalau tidak salah, terus ada Perbnya kalau nggak salah nomor 13 tahun 2015 terkait pedoman umum penanganan bencana, ya kan.
bahwa ini ternyata belum sampai dilaksanakan secara baik. Nah, karena kita tahu ya kan, BPBD yang saya sampaikan tadi di Kudus kan lahirnya di awal periode saya jadi dewan di kabupaten itu antara tahun 2013 baru ada BPBD. Padahal perka BNPB itu tahun 2012 kan itu kita memaklumi. Mungkin ya karena keterbatasan anggaran. Tapi itu bukan menjadi alasan. Sudah tahu kalau Kudus itu museumnya banjir longsor gitu. Longsor ya memang klaster itu harus kita prioritaskan bagaimana anggaran-anggaran itu bisa efektif untuk penanganan itu. Nah, sehingga perda-perda ini ya kan harus kita maksimalkan. Itu yang pertama. Kedua, kita juga punya perda kerjasama antar desa, Mas. Karena konsideran yang di atasnya itu juga ada kerjasama antar daerah. Antar daerah itu bisa antar kota, antar wilayah. Sehingga perda ini itu paling tidak bisa menyatukan persepsi. Karena dari uraian yang saya sampaikan awal tadi itu kan bencana ini ada hulu ada hilirnya, tidak hanya satu kabupaten, ada beberapa kabupaten yang menjadi lintasan, mungkin dari wilayah barat gitu, Jepara sampai di Juara. Nah, ini yang dimaksud perda itu adalah tidak hanya sekedar untuk urusan kerjasama ekonomi, budaya dan pertanian. Nah, juga termasuk saya mendesak agar kebencanaan yang hampir sama ini juga harus dipersepsikan yang sama, bagaimana agar penanganan ini secara bersama-sama. Artinya ada kolaborasi antar kabupaten, antar daerah lah. Oh ya jelas, karena perdanya berbunyi demikian. Karena memang itu ada hubungannya, bukan hanya Kudus saja, tetapi kayak mungkin Pati, kayak Jepara, kayak Demak, mungkin dilintasi banjir yang menyebabkan semua daerah itu terkena seperti itu, Mas. Tali temali. Tali temali. Ya ini kan berarti fungsi Pemprov untuk menjembatani sebagai pengampu wilayah Jawa Tengah. Kalau tidak salah ya, saya masih mengikuti itu tahun 2020 waktu ada musrenbang Provinsi Jawa Tengah di Jepara. Itu memang kepala daerah itu sudah menyuarakan. Hitungan ahlinya dari barat sampai ke timur ya kan, dengan berbagai problematika di wilayah masing-masing. Kan ada yang mengusulkan embung dan normalisasi dan tentunya juga irigasi itu juga penting itu sekitar hampir 2 triliun, Mas. 2 triliun. Kalau kita lihat angka 2 triliun itu 1 tahun anggaran tiap kabupaten. Itu terdiri dari belanja tidak langsung, belanja langsung dan sebagainya. Nah, kalau memang ini melintasi 6 kabupaten lah atau 5 lah, berani nggak kita iuran 500 miliaran? Artinya dibagi gitu, Mas. Iya, melintas. Ini kan juga saya kira nanti juga akan menjadi polemik juga karena yang namanya pembangunan itu kan tidak hanya penanganan banjir saja. Tapi setidaknya banjir itu juga menjadi masalah besar. Setiap tahun yang sudah kita yang kita sampaikan ke beberapa kedinasan bahwa banjir ini memang selalu masih ada tiap tahun, sehingga keseriusan pemerintah ini harus kita kawal terus, harus selalu kita kawal terus. Jadi teman-teman yang ada di Dewan Kabupaten, baik dari Jepara dan sampai Pati, jangan sungkan-sungkan lah untuk menyuarakan, memprioritaskan anggaran-anggaran yang perlu dijadikan skala prioritas dalam penanganan banjir. Kalau sudah ada banjir, itu kerugiannya sangat luar biasa. Lebih dari anggaran yang direncanakan. PAD-nya juga mengalami penurunan karena ya itu ekonomi mandek. Pertanian kasihan petani-petani itu. Ya kan? Karena tergenang air kan nggak bisa panen. Apalagi di daerah undaan sekitar itu kan, hitungan dari Dinas Pertanian itu sekitar hampir 3.000 hektar ya. Dengan asumsi yang kemarin saya lihat di Dinas Pertanian itu per hektar itu
kita ambil rata-rata kerugiannya 20 juta kali sekian. Nah itu yang menjadi korban kan rakyat kecil juga kan. Sehingga untuk memutus keberlangsungan banjir ini ya harus kita mulai dari keberanian memprioritaskan setiap masing-masing desa, setiap masing-masing kabupaten itu merubah RPJM. RPJM itu apa? RPJM sebagai sebuah manhaj gitu, sebagai sebuah apa istilahnya, sebuah wadah besar arah tujuan ya kan. Arah tujuan dari pemerintah itu nanti bisa di breakdown dalam RKPD, dalam tiap tahun bisa RKPD, rencana kerja pemerintah daerah itu bagaimana agar menskala prioritaskan penanganan banjir. Paling tidak tagline-nya harus dirubah, bebas banjir. Bebas banjir, putus bebas banjir. Setiap daerah berani ada tagline bebas banjir gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan menurut Mas Wahid apa dalam jangka terdekat ini yang harus dilakukan agar banjir ini bisa tertangani lah, khususnya banjir lah. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada efek domino gitu. Namanya beruntun gitu. Yang dirugikan kembalinya kan masyarakat ya, rakyat kecil. Apalagi yang petani ya, kita sangat kasihan sekali itu. Jadi dalam waktu dekat ini memang kalau tadi saya sudah berbagi peran dengan kawan-kawan di Jawa Tengah, ada yang sementara penanganan banjir karena di daerah Jatiwetan, di Dukuh Tanggul Angin, Gendok, Barisan itu sangat ironis lah, apalagi itu di gerbang menjadi ikon kita maskot gerbang kreteknya itu sampai hari ini tadi sore saya masih memantau itu sampai masih ada seperti itu. Di balik kemegahan gerbang tersebut ternyata banyak jeritan ribuan warga gitu. Nah ini juga bagaimana langkah-langkah yang jangka pendek ini ya memang sementara kita untuk corot konvensional lagi ditahu tahu jelas ditahu gitu. Tapi karena ini sudah zaman modern ya disedot. Kebetulan ada kolega saya di Komisi C tadi sudah mendatangkan pompa yang infonya bisa menyedot 250 liter per detik. Ini paling tidak kan salah satu antisipasi, tapi kan itu bisa saja terjadi lagi kalau memang ini nggak ada upaya permanen. Upaya permanen itu ya salah satu yang saya sampaikan tadi itu dari hulu dan hilir. Terus pemumpaan yang harus pompa-pompa itu yang harus dihidupkan. Karena ini menjadi hotspot, menjadi museum ya memang harus disediakan banyak pompa. Terus ada informasi bahwa sejak pemerintahan yang sekarang ini kewenangan BBWS langsung diambil alih oleh PUPR pusat. Ini saya juga sangat menyayangkan. Menangani bencana itu tidak usah harus koordinasi jauh-jauh. Dari pemerintah setempat itu dikasih kewenangan lah. Karena yang tahu tentang anatomi bencana itu ya pemerintahan lokal. Nah, ini kan terjadi tuh. Regulasi ini yang agak menyulitkan untuk apa? Kadang pemerintah daerah sulit bertindak. Iya. BBWS itu kan berdiri sejak tahun 2006. BBWS itu sejak 2006. Sebelum 2006, apa kita nggak kebanjiran? Bahkan dulu masih saya ingat betul banjir sampai luar biasa itu gitu, sampai hampir di wilayah Kecamatan Jati itu hampir rata di Ngembal Kulon yang notabene daerah tinggi aja kan tahun-tahun sebelum yang banjir ini ya kan. Nah itu aja belum tertangani baik lah, kok sekarang malah diambil alih habis. Itu konon saya kan belum membidangi ini karena saya Komisi E yang membidangi Keseraya, tapi saya sudah komunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten ya kan. Seperti yang kemarin kita lihat Bu Mensos saja turun, padahal itu bukan leading sektornya, tapi ini karena atas nama kemanusiaan. Ya langkah-langkah yang diambil yang pertama yang saya sampaikan selama ini adalah penanganan jiwa atau dalam bahasa agamanya itu hifdzun nafs. Seperti itu. Artinya apa ya, regulasi yang menyangkut apa ya, hal-hal yang urgen seperti bencana seperti ini itu seharusnya memang dari pemerintah daerah sendiri yang harus mengambil tindakan, Mas ya. Karena
kalau kita koordinasi dengan pusat kadang prosesnya terlalu lama ya. Ya. Ini yang harus diubah. Ya. Ya inilah wajah kita lah. Kita dalam arti ya bukan kita semuanya pemerintahan kita. Semuanya terkendala oleh aturan yang yang sangat birokratis gitu loh. Ya memang itu birokrasi tapi kan sangat birokratis gitu loh. Sehingga malah justru berdampak merugikan masyarakat. Saya punya analogi gini gitu. Sudah tahu ini bencana ya kan. Relawan-relawan yang selama ini membaur dengan saya itu, saya pernah pengalaman waktu tahun 2011 kalau saya nggak salah masih dengan Mas Woko saat ini kita mempunyai komunitas SS ya, Santri Service for Humanity ya kan. Ya betul itu. Dulu kita itu langsung action ya kan, langsung dek set gitu. Nah di sebelah itu masih banyak koordinasi, banyak apel, padahal air sudah sangat deras sekali. Lek kesane wong Jawa, nek kakan apel sedang do mati kan gitu ya tuh. Nah karena ini kebencanaan itu sudah ada rescue dan lain sebagainya. Rescue sendiri itu kan sudah mempunyai arti jiwa korsa atau tanggap respon cepat. Yang diselamatkan itu adalah nyawanya dulu. Sehingga dari A sampai yang ini saya sampaikan itu memang semuanya tali temali, termasuk di istana ini penting bagi mitigasi pengurangan risiko bencana. Tentunya ini juga mari kita semuanya mengedukasi ke semua masyarakat, semua warga jaga lingkungan, karena termasuk kita itu kalau membuang sampah sembarangan juga menjadi bagian dari menjadikan bencana itu sendiri. Yang paling menarik dari program Istana ini apa Mas? Artinya kenapa harus di Istana? Apakah memang program di Istana ini langsung menyentuh ke masyarakat desa, ke kelurahan dan lain-lainnya? Ya, ini pengalaman yang ada di Banjarnegara misalnya. Di sana juga ada banjir, ada longsor dan lain sebagainya. Di Istana ini nanti yang membentukkan desa, ya. Jadi seperangkat tujuan dari Istana ini adalah untuk memberikan kemampuan pendeteksian dini ini bagi yang longsor. Jadi di situ nanti kita bisa bisa memintakan alat-alat yang dari BNPB pendeteksi bencana. Ini misal yang longsor itu ada masalahnya Mas. Jadi masyarakat itu sudah tahu ini akan ada bencana. Ya kan longsor. Bisa diprediksi kapan ya itu ada alat. Paling tidak ada early warning system dari masyarakat. Jadi ya, sudah ada pendeteksian lebih dini ya kan, bahwa biasanya longsor ya langsung bersikap seperti ini gitu. Yang longsornya mungkin di daerah-daerah yang sangat terjal itu ya memang orang gunung tuh harus bisa menek, bisa panjat gitu. Orang di rawa harus bisa renang. Itu salah satu edukasi. Nah, terus yang kedua itu termasuk nanti di program di Istana itu menyiapkan SDM atau satgas desa yang nanti dijadikan garda terdepan dalam penanganan bencana. Dan ini akan menjadi sebuah kesemangatan. Nanti tiap RT ya kan mengirimkan berapa SDM-nya yang terbaik, ya kan? Perwakilannya terbaik. Nanti dari kami insya Allah memberi pelatihan. Seperti kemarin ya, waktu di bulan November ya kan, kami latihan dengan Bagana di Balai Desa Rahtau. Nah di seberangnya itu kan banyak tempat-tempat untuk pelatihan itu. Nah ke depan kita mendorong untuk itu. Jadi harapan saya dana desa itu bisa diprioritaskan, entah itu berapa persen itu murni kewenangan desa yang tahu betul, dan ini secara kontinu nanti akan bisa berdampak baik. Jadi tidak harus terus selama bencana ada itu solusinya harus hari ini, tidak. Ya kan? Seolah-olah kan harus hari ini beras sembako tapi pengurangan risiko bencana itu yang paling penting. Artinya harus ada kemauan dari pihak desa. Ya, itu yang saya katakan goodwill dan political will. Iya. Karena sejauh ini saya melihat kalau nggak salah ini Kudus ini kalau soal WWS tadi kan itu kan baru menawan ya. Artinya perlu ditambah lagi untuk mendeteksi longsor seperti itu. Mungkin di daerah sebelahnya itu kan juga rawan juga, mungkin kayak tahu kayak apa itu kan
Ini yang perlu ditambah lagi Mas ya. Ya, pemetaan ini kan di wilayah kecamatan yang paling tahu, Pak Camat yang mengampu ke wilayah itu kan tahulah desa ini potensinya ini gitu. Jadi sesuai dengan varian bencananya masing-masing. Nah, itu dikoordinasikan dengan BPBD Mas. Nah, saya kemarin sudah membuka wacana dengan beberapa kepala desa, dengan Pak Camat untuk insya Allah kalau Maret ini memang diizinkan ya kan, diizinkan karena ini masih pandemi ya. Semarang ini enggak ya masih seperti itulah ya kan? Kita masih selalu ditenceng ya. Kalau memang diizinkan karena suasana yang memungkinkan, kami akan mengundang kepala desa yang menjadi hotspot bencana ya kan, duduk bersama dengan difasilitasi oleh Pak Camat, dan tentunya ini karena desa ini di bawah PMD kali sini ya, kalau di Dispermades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ini terkait masalah nomenklatur. Bagaimana agar dana desa yang di bawah pengawasan Dispermades atau PMD yang di Kudus ini itu betul-betul tidak terjadi abuse of power. Karena sejauh ini mungkin perencanaan juga kadang agak kurang ya. Sehingga hal-hal yang ugas seperti bencana tadi kadang terlewatkan. Betul. Ada yang pilih memperbaiki balai desanya dulu atau buat gapuranya dulu, sehingga potensi-potensi bencana ini kadang agak terlewatkan untuk dilihat seperti itu, sehingga memang ke depan mungkin harus ada kemauan dari seluruh pemerintah desa dan perangkatnya dan juga masyarakat saya pikir, karena memang kalau desa saya itu kan ada juga musrenbang des Mas ya. Sehingga ketika seperti itu harus ada pembicaraan terkait dengan bagaimana cara mengatasi bencana, bagaimana kedepannya seperti apa ya Mas, seperti ini Mas ya. Nah, dari yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten sendiri lah, pemerintah daerah, kalau melihat seperti ini harusnya seperti apa? Ya, kebetulan saya kapasitasnya ini kan Dewan Provinsi ya. Tadi sudah saya sampaikan gitu, bahwa kebencanaan ini ya kan tidak bisa diatasi oleh satu daerah ya kan. Dalam musrenbang provinsi kemarin juga sudah duduk bersama antar kepala daerah gitu. Ya tinggal itu tadi ya kan, kemauan dari pemerintah daerah. Juga saya harapkan teman-teman yang ada di dewan yang ada di kabupaten ini juga harus memprioritaskan itu, mendorong political will istilahnya itu. Biar apa? Biar Pemkapnya ini punya goodwill. Goodwill itu kan eksekutif, kita political will. Jadi harus tali temali. Dan harapan saya, karena efek domino ini besar. Kenapa ada banjir? Ya karena ada hujan. Nah ini kan berarti sunatullah tuh. Sunatullah itu kan memang hukum alam tuh. Hampir setiap tahun. Tapi infonya, mitosnya ini sirkulasi 50 tahunan terjadi bencana sampai Semarang. Tapi ini mitos ya. Ya boleh percaya boleh tidak. Nah, kita ambil yang rasional saja. Ya memang alam lingkungan ini memang harus dilestarikan gitu. Dan apapun itu, kita itu sebagai umat manusia tentunya harus senantiasa untuk menjaga lingkungan kita masing-masing. Nah, karena kebersihan itu juga bagian dari keimanan, tentunya maksud Rasulullah mengatakan demikian itu termasuk juga agar mereduksi bencana-bencana gitu loh. Itu kurang lebih ini secara teologis seperti itu. Bentar yang kabupaten ya. Nah, RKPD Mas. Tiap tahun itu RKPD-nya bisa dirubah, yang penting tidak keluar dari RPJM. Dalam visi misi kepala desa atau kepala daerah itu kan pasti ada lah terkait penanganan banjir, seharusnya ada itu. Ke depan harus ada. Iya, saya kira sudah ada. Perda juga ada kok, Perbub sudah ada kok. Tetapi prakteknya kan kadang masih minim ya. Ya ini mungkin goodwill dan political-nya kurang gitu. Padahal efek dominonya besar. Apa yang saya katakan efek domino itu ya kan kembalinya
ini berdampak pada perekonomian terutama rakyat kecil yang di kalangan petani, Mas. Yang kalangan industri lainnya juga terganggu tuh banjir. Misal industri kretek lah, itu kan sepanjang jalan itu juga dilewati oleh armada pabrik rokok itu. Kan, mungkin kalau boleh saya menambahi ya, termasuk bahwa force majeure ini, saya katakan force majeure itu kan di luar rencana ya. Bencana ini kan di luar perencanaan, namanya ini hukum, bagian dari hukum alam. Bahwa perusahaan-perusahaan itu sudah diatur dalam undang-undang, Mas, harus mengeluarkan corporate social responsibility ya, harus sinergis dengan penanganan sosial kemanusiaan, gitu ya. Haruslah. Kalau kita lihat dana bagi hasil cukai ini yang dari industri IHT, industri hasil tembakau dan kreteknya ini kan cukup besar, cuman dalam PMK-nya ini nggak leluasa dalam mengimplementasikan anggaran ini. Harus dibuat ini, dibuat itu, sehingga penanganan banjir ini belum memadai karena pemerintah daerah nggak bisa leluasa untuk menggunakan anggaran apa ya kecuali menggunakan anggaran-anggaran yang murni untuk seperti ya dana alokasi khusus yang dari pemerintah kan bisa diajukan untuk penanganan banjir ke PUPR gitu, kan dana alokasi khusus namanya. Jadi kita sendiri kan punya PAD itu. Nah, PAD ini kan bisa buat penanganan bencana ya, seharusnya bisa. Kalau persoalan ini mau selesai kapan lagi? Ini demi anak cucu kita kok. Ke depan ini memang ya banjir boleh, mau banjir itu memang hukum alam kan gitu. Tapi ya lewat saja gitu loh, lewat saja, dibuatkan jalan. Mau banjir itu kan maunya lewat. Tapi kalau nggak dikasih jalan ya mandek. Ya mandek. Apa? Bertamuni kita terus loh. Itu lumayan lama bertamunya. Bahkan di Jatiwetan itu sampai sekarang masih ada yang ya ironis, Mas. Kebetulan saya kan juga menjadi pengurus di pesantren di Al-Mayat itu ya. Kebetulan kemarin dengan alhamdulillah kebetulan saya dipercaya menjadi ketua Zahir Mania Kabupaten Kudus. Kemarin kita melakukan baksos setelah Al-Mayat sudah banyak melakukan baksos di daerahnya sendiri, padahal pondoknya sendiri juga tenggelam gitu, nggak bisa buat pengajian di lantai bawah itu gitu. Terus alhamdulillah masih bisa berbagi, Mas, kalau kita menjadi korban itu. Terus dirasa cukup kita nyambangi teman-teman atau alumni santri yang di luar daerah. Kebetulan Zahir Mania ini kan banyak tersebar di desa Sekudus ini kan, yang kita sambangi, kita berbagilah untuk meringankan beban masyarakat gitu loh. Sehingga tanggul angin yang di sana memang bukan berarti karena saya punya sekolahan yang di samping gerbang itu, memang itu saya pendiri SMP IT Kolsabe itu. Jadi saya punya beban moral yang sangat berat untuk memperjuangkan masyarakatnya terutama, karena saya identik di sana gitu loh. Apalagi tahunya kita itu fungsi legislatif itu seperti malaikat, harus bisa harus bin salabin. Padahal mindset itu kan nggak bisa diterima secara langsung, tapi memang itulah yang diketahui masyarakat. Ya kita sebisa mungkin, karena fungsi saya itu tidak bisa ngatasi secara teknis hulu hilir, karena kebetulan domain saya di Komisi E itu membidangi kesetaraan sosial kesehatan. Ya kita mendatangkan dinas kesehatan, mendampingi warga yang minimal ya tidak tercemar, minimal yang di sekitar genangan air yang ada limbahnya itu ya kan, minimal dipastikan ada pengobatan gratis. Dinas kesehatan kemarin sudah kita ajak, dinas sosial kita ajak, apa yang bisa kita perbuat ini untuk membantu saudara-saudara yang tergenang banjir ini. Ya bantuan ya memang berapapun bantuan ya kita rasa kurang ini durasi banjirnya sudah berhari-hari kan gitu. Udah berbulan-bulan, udah sebulan mungkin lebih. Kalau kita hitung dari 3 Januari dari Kalung, saya bikin posko tanggal 3 Januari. Kalau ngomong tadi soal limbah tadi, Mas, kemarin juga Mas Wahid lumayan kenceng kan. Kalau ini kok air ada banjir kok warnanya hitam. Ini kemarin ada statement Pak PLT, katanya berdasarkan hasil labnya sudah keluar, tetapi karena katanya tidak berbahaya berdasarkan hasil lab itu tadi.
Mas Wahib sendiri kemarin kan agak lumayan kenceng dalam hal ini gitu kan. Ya limbah itu cemar gitu Ya. kan. Seperti apa ini Mas? Baik, sebelum saya lanjut karena bicaranya hitam, saya kita ngopi ya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Bebas ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kopinya hitam. Sayang belum ada tagline-nya sih Mas. Apa? Sini di cangkirnya belum ada tulisannya. Ini nanti kalau sudah ada tulisannya. Itu ya. Iya. Mari kita bongkar-bongkar. Gitu ya. Sebentar lagi sama. Baik, begini. Memang saya itu hampir tiap hari di sana. Bagaimana yang saya sampaikan di beberapa mass media gitu. Apalagi itu sangat ironi karena tempatnya itu berseberangan dengan maskot kebanggaan kita, Gerbang Kretek ya. Yang kalau malam itu sudah wah seperti ibarat masuk surga gitu, kulit-kulitnya itu ibarat kalau kita dalam film kolosal seperti kita masuk Asgard ya kan, itu kan Asgard ya. Baik, fakta memang ada kan bahwa air itu hitam. Ya kan, bahwa air hitam ini secara apapun lah, kita nggak usah langsung ke lab dulu ya. Secara apapun air hitam itu berarti air kotoran gitu. Air kotoran gitu. Kok hitam? Nanti ada asumsi berarti kopi kan hitam, apa kotoran? Beda, ini beda. Masa ada kopi kok 3 duku, kan nggak mungkin gitu. Kenapa hitam ya kan? Itu berarti ada kebocoran ya. Entah itu dari septic tank atau apapun ya. Kalau septic tank kenapa harus 3 duku? Atau ada kesengajaan? Kalau saya kira kesengajaan nggak mungkin lah, nggak mungkin mencederai orang kesengaja, nggak mungkin. Itu mungkin force majeure. Mungkin force majeure ya kan. Mungkin karena memang nggak mungkin lah satu sama lain saling mencelakakan, nggak mungkin. Mungkin itu keteledoran itu ya. Sehingga warna air yang seperti itu saya langsung dengan dinas kesehatan ambil sampel sendiri. Itu saya siang Mas, sekitar jam 1:30 Mas. Sore terasa gatal-gatal Mas. Langsung baik aku. Ya toh. Jadi ini tanpa menyalahkan satu sama lain, enggak gitu. Kalau itu yang tergenang 1 rumah 2 rumah kita maklum. Gitu. Kalau ini 3 duku, ribuan jiwa ya kan. Ini bisa dikatakan apa Mas? Ini bisa dikatakan itu sudah sangat krusial bencana yang ada di Kudus karena ada air limbah ini. Nah, tanpa harus menyalahkan satu sama lain gitu. Yang paling pokok, walaupun itu hasilnya mengatakan itu tidak apa-apa, apakah itu bisa buat nyuci? Apakah itu bisa buat konsumsi? Bisa buat mandi? Apakah selamanya masyarakat situ harus menerima bantuan air untuk mandi, untuk masak? Apakah mencukupi air untuk mandi? Karena memang kemarin kan masyarakat situ karena mengandalkan air air sumurnya, saya kan di situ, air sumurnya sampai sekarang belum bisa digunakan. Apakah selamanya mengandalkan bantuan air mineral, air bersih? Kan ya tetap ini menjadi keprihatinan ya. Sehingga kami mendesak perusahaan-perusahaan itulah buat dengan mobil tangki ini, mobil pemadam seadanya lah, kita sedot, perusahaan bersatulah, munculkan empati sosialnya ya kan. Karena apa? Karena fasilitas publik ini kan juga menjadi income luar biasa karena menyerap tenaga kerja massal. Semuanya juga terkait masalah siklus. Ada usaha, ada perusahaan, ada karyawan. Semuanya saling tali temali itu. Nah, ini termasuk yang saya sampaikan awal tadi. Bagaimana amanah undang-undang Mas, CSR Mas. Ini sudah masuk kategori force majeure. Apalagi yang menjadi prioritas kita adalah hifdzun nafas. Nah, hifdzun nafas itu berarti menyelamatkan jiwanya terlebih dahulu. Sambil memikirkan, menindaklanjuti langkah konkret penanganan nyata bagaimana bencana ini bisa tertangani. Misal dari infrastrukturnya ya. Nah, dengan demikian Mas ya,
Ini kan sudah kita kenal di Kudus itu banyak perusahaan-perusahaan multinasional. Iya. Tanpa harus menyebut si A, si B, si tidak. Ini memang murni kemanusiaan. Tidak cukup Mas diberi konsumsi apa diberi apa namanya logistiknya itu nggak cukup. Mau nasi muda itu nggak menyelesaikan. Ya. Yang paling penting adalah kesehatan juga itu. Kesehatan. Saya pernah tertidur 1 jam aja langsung ya Allah. Kayak tak betah-betah itu tertidur di pesantren tersebut. Nah ini kan fakta lapangan. Siapapun kan melihat tuh. Siapapun kan bisa merasakan tuh. Nah, jadi tanpa menyalahkan satu sama lain ya kalau memang itu dianggap force mayor, keteledoran, mbok yo melakukan apa penanganan tercepat. Mengerahkan segala fasilitas yang ada biar bisa menyedot itulah. Mengerahkan segenap kekuatan yang ada, fasilitas-fasilitas yang dimiliki, pemadam kebakaran, mobil tangki dan sebagainya untuk disedot itu. Apa susahnya sih? Ya kan? Manusia itu kan yang paling utama yang saya katakan, dan ini agama manapun mengatakan sama bahwa skala prioritasnya itu adalah manusia dulu. Gitu Mas, maksud saya itu. Dan hari ini ternyata upaya-upaya itu hanya masih sebatas urusan perut aja, yang urusan lain-lain masih belum ada tindakan seperti itu ya. Tapi sepengetahuan Mas Wahid, ini yang kali pertama terjadi atau mungkin tahun-tahun sebelumnya memang ada? Yang setahu saya ini baru pertama yang ada limbahnya Mas. Sebelumnya saya juga sudah terbiasa di situ kalau kebanjiran. Tapi nggak ada limbah ya. Kalau bicara di situ sudah menjadi kebiasaan banjir, iya. Tapi kan air kopinya baru ini. Air kopinya baru ini. Iya. Gitu. Jadi memang harus ada kolaborasi juga, ada tindakan juga dari mungkin dari perusahaan untuk ikut menangani ini, bukan hanya pemerintah saja tapi perusahaan juga punya tanggung jawab moral ya istilahnya untuk kata ini. Baik Mas Wahid, kalau kita tadi ngobrol soal banjir, kita ngobrol soal apa, kita ke soal apa dulu lah. Mas Wahid ini kan politika dulu lah, ke politik dulu lah. Karena dari Partai Golkar, dari anggota DPRD provinsi yang dulu juga sempat ikut penjaringan Mas ya, penjaringan calon bupati Mas khususnya. Tahun depan ada kemungkinan itu lagi Mas. Ini sudah mengarah ini ya. Baik, ya ini resiko lah, resiko jabatan. Adanya berani terjun politik berarti ya siap kemanapun nanti itu, siap kemanapun. Secara pribadi saya mengalir Mas, mengalir saja karena apa ya, niat saya waktu di pencalonan DPR itu kan memang saya niatkan khidmat, pengabdian sesuai dengan bidang saya di Ormas NU ya. Jadi memang saya itu sejak tahun 2009 terpilih, termasuk ya Perda Diniyah yang kita gulkan ya, bagaimana agar Perda Diniyah ini bisa ikut memproteksi kota Kudus yang menjadi ikon kota santri. Nah, Kudus kota kretek seharusnya juga punya Perda kretek sebagai proteksi ya. Ya kita harus memproteksi apa yang menjadi ikon kota setempat kan gitu ya. Nah karena Kudus kota santri, kota religius, ada 2 wali ya, kita alhamdulillah di 2013 kita sudah menggolkan Perda Madrasah Diniyah. Ini istilah universal ya, termasuk guru-guru ngaji yang mana ini harus kita perjuangkan. Kita bisa alif ba itu juga dari guru-guru ngaji. Kita nggak ingin anak-anak cucu kita itu tidak bisa ngaji. Nah, ini juga peran serta guru, karena mayoritas yang terdampak ketidakadilan itu guru-guru swasta. Sehingga melihat fenomena itu ya saya punya political will waktu saya menjadi ketua Badan Legislasi bahwa Perda Diniyah yang kebetulan saya gagas dengan teman-teman yang ada di Badan Legislasi tahun 2013 itu alhamdulillah disetujui teman-teman dan sudah menjadi perda, tapi perbutnya belum sampai hari ini. Ya karena itu tadi belum ada goodwill. Kalau political will sudah ada perda. Ya karena memang kita yakin kalau guru-guru yang di bawah naungan Kemenak ya, TPG,
diniyah dan sebagainya itu kan perannya luar biasa. Ya, membangun karakter breeding akhlakul karimah, dan ini harus terbangun sejak dini. Selama ini kita sangat ngenes lah melihat ya toh nasib-nasib guru ngaji itu yang tidak dapat sentuhan-sentuhan dari pemerintah. Ya paling dapat uang intensif per tahun sekian itu kan jauh dari kenyataan hidup. Kesejahteraan hidup ya. Sebenarnya kita dengan perda ini termasuk ada dorongan vitamin untuk guru-guru agar dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita semua itu semangat. Itu salah satu variabel aja gitu loh. Terkait 2018 dulu ya. Ya itu kan sudah bagian dari perjalanan politik. Adanya berani terjun politik itu sebagai kader, ya kan, siap ditempatkan dimanapun. Ya, termasuk nanti yang ke depan ini. Tapi saya tidak mau berandai-andai, Mas. Saya mengalir saja. Saya mengalir saja dalam arti intinya ya kan mengikuti dinamika yang ada. Kebetulan ini saya sebagai sekretaris Partai Golkar juga masih ada ketua dan masih ada DPD 1 Jawa Tengah, juga masih ada PP ini kembalinya ke yang berwenang ya. Dalam atasan lah. Kita sebagai kader di sini kan, saya gerak di banjir ini bukan karena saya ingin cari panggung, tidak. Sebelum saya jadi dewan jauh hari, karena saya sudah terbiasa menangani banjir sejak saya masih IPN gitu loh. Jadi memang jiwa kor saya itu sudah tertanam sebelum saya jadi dewan. Dan memang sudah tahu sudah menjadi paradigma saja ketika saya masih panggilan jiwanya jiwa waktu saya masih jadi aktivis di kampung itu, Mas. Gitu. Yang lain-lain wallahu alam ya. Semuanya bisa saja terjadi, tapi saya pribadi hari ini menyampaikan biarlah waktu yang membuktikan. Karena saya orang politik, Mas. Konteks ini politik ya kan. Konteks lain-lain ya sebagai santri. Karena saya diamani Ndoro Habib untuk menahkodai Az-Zahir yang ada di Kabupaten Kudus ini kan, ya tentunya yo ngaji, yo ngopi, yo ngabdi gitu istilah kami. Dan terakhir happy. Dalam bidang politik, Mas, ini kadang-kadang apakah jenengan kadang ada rasa ketidaknyamanan dengan nama besar sang kakak Mas Nusron? Gitu. Kadang-kadang kan adiknya ini gitu. Ya saya akui, Mas, memang nyaman tidak nyaman tergantung kita punya sikap lah ya. Ya satu bersyukur karena saya dilahirkan bagi adiknya beliau ya kan. Ya tentunya bersyukur dijadikan adiknya yang lain juga. Kan tidak hanya kakak Nusron saja kan, yang lain juga. Ya memang kita meneladani lah dari kakak-kakak ya kan, di dalam keluarga itu ya kan, sehingga memang fungsi keluarga itu kan saling mengisi, saling mengingatkan. Tidak ngisi tok tapi juga diingatkan barang. Gitu. Mengisi dalam arti untuk melengkapi ya kan, untuk saling, dan tentunya saling menasihati atau saling mengingatkan. Terkait masalah kakak saya itu ya memang setelah kakak saya seperti itu alami, Mas. Style kakak saya itu alami dari dulu memang seperti itu gitu. Stylenya seperti itu, tidak pakem padahal. Khairul adah lah kalau bahasa santrinya itu. Enggak mau diatur urusan-urusan yang normatif. Ya karena beliau punya style sendiri, punya cara sendiri gitu. Bagaimana untuk mengabdi ke bangsa ini. Ya, kalau bangga ya bangga karena ya bagaimanapun juga kami orang desa ini ya kan, kakak saya bisa pernah menjadi ketua umum PP Ansor nasional, pernah menjadi ketua umum PBPMI nasional ya kan, dan terakhir pernah menjadi kepala BNP 2 TKI nasional, dan itu putra daerah Kudus. Walaupun saya membanggakan, tapi saya juga tidak boleh berlebihan, tidak harus masuk dalam bayang-bayang kakak saya. Saya melakukan hal-hal yang terbaik bagi saya sendiri, karena yang namanya adik itu juga apalagi adik anak aja harus beda dengan bapak gitu. Apalagi hanya seorang adik kan harus beda dengan kakak. Kebetulan aja frame politiknya sama gitu. Itu politik kemanusiaan
bagaimana kata Gus Dur, yang paling penting dalam politik itu adalah kemanusiaan. Kan begitu gitu. Kakak Anda, adik Anda, terus termasuk jenengan kan orang-orang hebat lah. Aduh. Rahasia orang tua dalam mendidik anak-anaknya seperti apa bisa jadi kayak kakak jenengan, seperti jenengan dan juga adik. Ya. Orang tua saya itu sudah meninggal semua. Ya. Bapak saya itu dulu pengusaha kerupuk, Mas. Pengusaha kerupuk. Nah, terus meninggal, usaha kerupuk berhenti. Terus ibu saya jualan nasi pecel di sekitar, di belakang sekolah Miftahul Thalibin, karena memang kami berdampingan dengan masjid dan MTS Miftahul Thalibin Mejobo itu. Nah, kita berjualan pecel. Jadi orang tua kami itu sudah mendidik jiwa kemandirian. Ya, masing-masing kakak saya itu sudah biasa sejak waktu sekolah gitu, membantu orang tua gitu, berjualan kerupuk, menggoreng kerupuk, bunteli kerupuk sambil ngapal ke Alfiah. Habis itu sambil nyetel radio sahur sepuh. Saat itu gitu, yang bunteli kerupuk malam. Alfiah yang Kola Muhammadun itu ya? Iya. Alfiah. Terus yang saya itu memang ya sempat nakal lah, namanya manusia kan, ya sesuai dengan perkembangan zaman itu. Saya pernah nakal, semuanya pernah punya masanya ya kan. Nakal saya ya insya Allah wajar lah itu. Ya setinan, bentengan, gebuk-gebukan biasa itu. Tapi yang saya ingat Mas, ketika ayah saya jatuh Mas, jatuh sakit ibu saya, kami diajari ibu saya itu bagaimana iso masak. Terutama saya, hari ini saya bisa masak itu. Harus bisa masak dulu. Ya, di samping itu di tempat mondok, karena memang kan sudah bikin nasi lodeh, nasi pecel, gitu. Alhamdulillah saya betulnya sudah bisa masak. Sudah bisa. Apalagi itu saya mondok di Jawa Timur itu kan biasa. Nah, tentunya ibu saya ini seorang yang gigih sekali dalam mengantarkan anak-anak untuk berpendidikan tinggi. Gitu. Sehingga mulai kakak saya yang pertama kan perempuan, gitu. Kakak saya yang selanjutnya, sehingga kakak saya Nusron itu bisa kuliah di UI Jakarta, ya kan, dengan segenap fenomenanya ya kan, sampai menjadi ketua umum PMII ya kan. Itu juga semuanya berangkat dari otodidak dan mandiri, gitu. Waktu itu saya juga sempat Mas sekolah di TBS gitu. Waktu itu saya juga loper koran Mas saat itu Mas. Pernah loper koran, sepeda aja nggak punya. Bunceng-bunceng dari perapatan gitu. Oh, iya. Iya, pernah diberikan sepeda orang tua satu. Ya karena saya remaja itu kan ya pergaulannya orang yang ngapain orang yang ora. Potel akhirnya saya resikonya nggak dibelikan lagi karena nggak kuat orang tua. Ya jadi saya yang bunceng-bunceng. Dari Bunceng ke Mejobo ke Melati Jagan, terus gunceng lagi orang sampai ke TBS. Kakak saya sama Mas, kakak saya dulu sekolahnya 2 kali ya kan? Pagi ujian, sore almarhum, dan pas Dalail itu saya salah itu nggak punya alat transportasi juga. Ya alhamdulillah masa itu sudah bisa kita selesaikan dengan jiwa ikhlas, sabar dan semangat itu. Saya itu lapor koran tuh pernah memang, kalau nggak salah harian, boleh saya sebut? Boleh. Harian sore Mas. Harian sore gitu. Intinya harian sore aja lah ya. Karena kan habis sekolah ambil, ya, terus saya edarkan. Terus sebelum saya jadi dewan pun jadi lapor koran lagi. Saya nyalonkan itu kan 2009. Saya itu 2007, 2008 dengan Mas Woko itu dia masih UMK itu. Itu saya sudah lapor koran. Lapor koran, jualan beni nggak apa-apa. Saya lakukan, yang penting halal. Yang penting halal. Sampai anak pertama lahir saya masih jualan koran. Masih jualan koran. Yang menghantarkan saya ke dewan itu kan ada istilah ya, dari lapor koran menuju gedung dewan. Gitu. Seperti itu. Memang fakta itu. Jualan bensin juga. Dulu saya juga pernah masa-masa waktu sebelum dewan kabupaten itu punya lembaga-lembaga desa lah, namanya Kemari, kelompok masyarakat mandiri. Pernah dengan teman-teman dengan kampung English itu membuat taman bacaan masyarakat di desa Temulus itu ya kan.
yang ahli olahraga bisa kita fasilitasi, kita selenggarakan kerjasama dengan vendor-vendor rokok Mas, melaksanakan turnamen voli, sepak bola dan sebagainya gitu. Terus punya grup musik jalanan juga. Ada juga. Pernah dulu itu sampai Persiku waktu eranya Pak Tamsil waktu Bupati yang pertama itu ya kan, kita masih berkarya terus sehingga diapresiasi oleh beliau untuk membuatkan jingle-jingle Mares Persiku. Entah di mana Maresnya sekarang itu. Yang penting kita mendapat request ya kita buatkan. Walaupun nggak dipakai nggak apa-apa, yang penting kita bangga lah. Ya. Sampai kita dibawa ke pendopo terus untuk menjadi pengisi acara-acara kemasyarakatan. Itu cerita saya dulu. Jadi ini berbeda jauh tuh. Dulunya pengaman ke saya ke solawatan aja ya. Itulah hidup dulu. Ya, perjalanan hidup. Apa nasib orang apa nanti ke depan seperti apa tidak ada yang tahu Mas. Iya betul. Yang penting kita yakin lah kita manusia itu mempunyai taiji masing-masing. Setelah kalau China sih ini kungfunya itu ya. Tinggal kita harus bisa memantik taiji kita masing-masing. Jangan pernah malu mau menjadi apa, yang penting halal. Keberkahan itu yang paling utama. Gitu. Besar pun, banyak pun kalau nggak berkah ya berapapun kurang. Iya kan gitu. Oke Mas, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Tapi mungkin kalau ada apa yang ingin disampaikan lagi, kalau mungkin ada yang belum saya tanyakan boleh disampaikan, monggo sebagai penutup. Baik, mungkin saya risem ya dari awal bahwa diundangnya saya pada malam hari ini merupakan apresiasi besar bagi keluarga besar Berita News ya. Dan ini tentunya wahana yang sangat baik untuk menciptakan keterbukaan publik gitu, bahwa penanganan bencana ini gitu memang bertanggung jawab bersama gitu, tanggung jawab bersama termasuk stakeholder terutama penyelenggara pemerintah itu juga perusahaan-perusahaan dan komponen masyarakat terkait di sana. Insya Allah kita kawal dari BPBD provinsi yang menjadi mitra kerja saya di Jawa Tengah. Kemarin sudah berhubungan langsung dengan kabit-kabitnya. Insya Allah kita akan melaksanakan sosialisasi di tingkat desa-desa yang terkait bencana sekitar. Tidak bisa, belum semuanya ya. Hanya yang menjadi area epicentrum bencana itu sendiri. Ketiga terkait masalah BBWS dan lain sebagainya itu sudah alhamdulillah kita berbagi peran gitu. Sekali lagi agar BBWS ini mengembalikan fungsi kepada daerah agar dalam penanganan bencana ini bisa lebih cepat, karena bencana ini nggak bisa ditunda-tunda. 1 detik kehilangan momentum nyawa yang menjadi taruhan kan begitu itu. Terus terakhir tadi sudah sempat diminta untuk mengetahui profil-profil ya podo-podo lah. Wong Kudus itu ya podo-podo gitu. Podo-podo nggak ada derajat yang berbeda, sama semuanya sama. Jadi orang biasa bisa menjadi luar biasa itu juga faktor masing-masing gitu loh. Semuanya bisa menjadi luar biasa. Berita News juga luar biasa. Amin. Yang lain juga bisa menjadi dirinya sendiri dan akan memperhatikan makna hidupnya sendiri. Kebetulan saya ada di jalur politik ini ya tentunya untuk memperjuangkan keterwakilan yang saya wakili, sehingga kurang lebihnya ya harap dimaklumi karena tahun ini seharusnya saya banyak program untuk pendampingan masyarakat, tapi sejak Februari 2020 tahun yang lalu sudah 1 tahun ya, pandemi COVID-19 mendera sehingga program saya yang untuk masyarakat di sini tertunda. Jadi harap maklum karena ini kenyataannya ada pandemi ini memang menjadi tanggung jawab kita semua lah, termasuk mari kita terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Oke, sementara itu dulu ya. Lain-lain dari saya tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa kita senantiasa pertama melaksanakan protokol kesehatan biar bencana di negeri ini segera berlalu
Dan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wahib atas kehadirannya di podcast Zona Merah. Iya. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas. Boleh. Di program apapun itu, baik di podcast Zona Merah atau di program lain. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dengan keadaan yang sehat dan kondisi bangsa ini juga cepat pulih sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Sekali lagi terima kasih.